Hi everybody, it's nice to meet you again. It's a nice chance to invite you to learn about conditional sentences. Okay everybody, the first thing that we have to know from this material is there are four main types of if sentences in English, often called conditional sentences. These sentences are in two halves or clauses, the if part or if clause, the other part where you can use words such as can, will, may, might, could, and would. They are main clause. Jadi maksudnya sebelum kita belajar lebih lanjut, suatu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah ada 4 tipe utama dari if sentences atau kalimat pengandaian ini di dalam bahasa Inggris ya. Often called conditional sentences. Nah, ini sering disebut dengan conditional sentences. These sentences, jadi kalimat-kalimat ini adalah into half. Ada dua klausa ya, dua bagian klausa, dua bagian kalimat. Yang pertama the if part, bagian if clause-nya, bagian kata pengandaiannya. Kemudian the other part, bagian yang lainnya, di mana kita atau kalian ya can use words such as can, will, may, might, could, and would. Di mana kita bisa menggunakan kata-kata seperti can, will, may, might, could, and would. Nah, ini disebut dengan main clause. Okay, everybody, next. Number 1, zero conditional. What is zero conditional? Zero conditional is a structure used for talking about general truths, things which always happen under certain condition. Note, the most zero conditional sentences will mean the same thing if when is used instead of if. The zero conditional is used to talk about things which are always true, scientific, fact, general truth, and so on. Ya, jadi maksudnya di sini zero conditional itu adalah sebuah struktur kalimat yang digunakan untuk membicarakan tentang kebenaran umum. Hal-hal yang always happen under certain condition, hal-hal yang selalu kejadiannya itu di bawah kondisi tertentu. Oke, note catatan, the most zero conditional sentences, kebanyakan zero conditional sentences itu akan berarti sama kalau kita menggunakan when ataupun kita menggunakan if. Nah, jadi boleh menggunakan if, boleh menggunakan when pada zero conditional ini, karena artinya akan sama ya. Zero conditional is used to talk about things which are always true, scientific, general truth, and so on. Jadi maksudnya di sini adalah conditional zero atau zero conditional digunakan untuk membicarakan tentang hal-hal yang selalu benar, seperti scientific fact, kenyataan saintis ya, kenyataan saintifik, kenyataan ilmiah gitu ya. Kemudian general truth, kebenaran umum, and so on, dan lainnya. Oke, coba perhatikan pada tabel berikut if clause and main clause. Oke, pada bagian if clause we use if plus present simple. Oke, and main clause we use present simple. Kita menggunakan present simple. For example, if you heat the water to 100 degrees, it boils. Jika kamu memanaskan air pada 100 derajat, dia akan mendidih. Nah, ini adalah scientific fact. Ini adalah kenyataan ilmiah. Ya, tentu saja kalau kita memanaskan air pada 100 derajat itu 1 derajat Celcius maksudnya ya, dia akan mendidih dan masak. Okay, next. Number 2, the past conditional. The past conditional is a structure used for talking about possibilities in present or in the future. The past conditional is used to talk about things which are possible in the present or the future, things which may happen. Jadi maksudnya di sini adalah the past conditional ini adalah struktur kalimat yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mungkin terjadi di masa sekarang ataupun di masa akan datang. Okay. Now pay your attention at the table below if clause and main clause. Okay.
Now we use if plus present simple for if clause and future simple can, may for main clause. Jadi kita gunakan if plus present simple untuk if clause-nya, kemudian future simple can, may kita gunakan untuk main clause-nya. For example, contoh, if you study hard, you will pass the test. Jika kamu belajar giat, kamu akan lulus ujian. Nah, ini adalah sebuah kemungkinan yang sangat bisa terjadi. Karena apa? Kalau kita belajar giat, tentunya kemungkinannya kita akan lulus ujian. Oke, bisa ini adalah sebuah kemungkinan yang bisa terjadi sekarang ataupun di masa akan datang. Oke, everybody, next. Number 3, second conditional. Second conditional is a structure used for talking about unreal situation in the present or in the future. The second conditional is used to talk about things which are unreal. Unreal, it's mean not true or not possible. Jadi nggak benar atau nggak mungkin. In the present or in the future, bisa itu di waktu sekarang ataupun akan datang. Things which don't or won't happen. Jadi sesuatu yang tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Okay. Now we use if plus past simple for if clause and would, could, and might for main clause. For example, if I had $1 million, I would buy a big house. Jika saya memiliki $1 juta, saya akan membangun sebuah rumah besar. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan unreal situation itu adalah mimpi ya. Jadi dream. Jadi sama dengan dreaming, impian. Oke. Ya, yang namanya mimpi ya jelas tidak terjadi. Jelas sesuatu yang nggak nyata. Oke. Tapi mimpi itu bisa terwujud kalau kita benar-benar giat dalam berusaha mewujudkan mimpi kita tersebut. Oke, tapi ya namanya mimpi tetap mimpi. Mimpi adalah hal yang tidak nyata. Okay, everybody, next. Number 4, third conditional. Third conditional is a structure used for talking about unreal situation in the past. The third conditional is used to talk about things which didn't happen in the past. If your native language doesn't have a similar construction, you may find this a little strange, but it can be very useful. It is often used to express criticism or regret. Jadi maksudnya adalah third conditional ini adalah sebuah struktur kalimat yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu. Jadi ini sangat berguna ketika kita atau seseorang itu biasanya mengungkapkan rasa kecewanya ya. Nah, for example, okay, now we use if plus past perfect for if clause and would, could, might, have plus past participle for main clause. For example, if I had studied harder, jika dulunya saya itu belajar giat, I would have passed the exam. Saya dulunya itu akan lulus ujian. Jadi ini adalah sebuah regret atau penyesalan dalam mengungkapkan kejadian masa lalu yang tidak menjadi kenyataan. Okay, next. Okay, everybody, if the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is no need for comma. Jadi maksudnya jika kalimat pengandaian itu datangnya pertama, maksudnya di bagian pertama kalimat, koma itu biasanya digunakan. Oke, sebuah koma itu biasanya digunakan. Tapi jika if clause-nya itu
atau kalimat pengandaiannya itu, klausa pengandaian maksud saya, klausa pengandaiannya itu datang kedua di bagian kedua kalimat, there is no need for comma. Jadi kita tidak membutuhkan koma. Nah, for example, number 1, water boils if you heat it to 100 degrees. Oke. Jadi ini enggak memerlukan koma ya. Air mendidih jika kamu memanaskannya ya pada 100 derajat Celcius. Oke. Nah, ini adalah contoh zero conditional atau talking the truth ya, berbicara tentang kebenaran. Oke, berbicara tentang hal-hal yang nyata. Kemudian the second atau number 2, you will pass the test if you study hard. Kamu akan lulus ujian jika kamu belajar giat. Nah, di sini kita tidak memerlukan koma ya, karena if clause-nya itu berada di posisi kedua kalimat. Oke. Jika kamu kamu akan lulus ujian jika kamu belajar giat. Nah, ini adalah talking the possibilities. Ya, oke. Jadi contoh dari talking the possibilities, berbicara tentang kemungkinan. Oke, number 3, if I had $1 million, I would buy a big house. Nah, ini yang memakai koma ya. Kenapa memakai koma? Karena if clause-nya come first. Datangnya pertama. Maksudnya if clause-nya itu ada di posisi pertama kalimat. Oke. Posisi pertama conditional sentence ya. Kalimat conditional sentence. Jadi memakai koma. Jika saya memiliki $1 juta, saya akan membangun sebuah rumah. Nah, ini adalah contoh dari talking unreal situation or dream ya. Contoh berbicara tentang situasi yang nggak nyata atau mimpi. Okay, number 4, if I had studied harder, I would have passed the exam. Oke, karena ini if clause-nya ada di posisi pertama, conditional sentence ya, kita memakai koma di sini. If I had studied harder. Jika dulunya saya belajar lebih giat, maksudnya I would have passed the exam. Saya dulunya itu akan lulus ujian. Nah, ini contoh talking unreal situation in the past. Berbicara tentang hal yang tidak terjadi di situasi yang tidak terjadi di masa lampau. Atau ini sering sekali kita gunakan dalam mengekspresikan regret ya. Expressing regret, mengungkapkan penyesalan, atau bisa juga untuk kritikan. Okay, everybody, I think it's enough. Thank you very much for your time and attention. See you next time. Goodbye. Okay.